Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, bertemu lagi dengan Ibu Desri pada mata pelajaran fikih materi tentang salat. Ibu yakin dan percaya anak-anak semua sudah sering bahkan sudah mengamalkan salat dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi, meskipun demikian, Ibu perlu menjelaskan kembali apa itu salat, bagaimana hukum salat, apa yang menjadi syarat wajib salat, dan apa yang menjadi syarat sah salat. Pengertian salat. Menurut bahasa, salat berarti doa. Apa itu doa? Dalam hadis Rasul mengatakan, ad-doa mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Kenapa salat dikatakan doa? Karena dalam bacaan yang kita baca dalam salat, semuanya merupakan kandungan dari doa-doa. Mulai dari takbiratul ihram, setelahnya membaca doa iftitah, semuanya itu adalah rangkaian dari doa. Dan dilanjutkan dengan membaca surah Al-Fatihah, di mana sewaktu membaca surah Al-Fatihah ini merupakan komunikasi langsung antara seorang hamba dengan Tuhannya, atau komunikasi jarak jauh antara seorang muslim dengan Allah, di mana sewaktu kita membaca surah Al-Fatihah dalam salat, maka di saat itu Allah menjawab semua yang kita baca. Sebagaimana dalam hadis qudsi, bahwa apabila seorang hamba membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah menjawab Hamidani abdi, artinya hambaku telah memujiku. Dan apabila seorang hamba itu membaca Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah menjawab Asna alayya abdi, hambaku telah memujiku. Dan di saat seorang hamba membaca Maliki Yaumiddin, maka Allah menjawab Majjanani abdi. Majjadani abdi, artinya hambaku telah memuliakanku. Dan di saat seorang hamba membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah menjawab Baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Jadi, di saat kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan Engkau ya Allah kami menyembah dan akan Engkau kami mohon pertolongan, Allah jawab Baini wa baina abdi, di antara aku dan di antara hambaku, wali abdi ma sa'ala, dan bagi hambaku apa yang dia mohonkan. Dan di saat kita membaca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim,
ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka dijawab oleh Allah, hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'ala. Ini bagi hambaku dan bagi hambaku apa yang dia mohonkan. Itulah sebabnya kenapa salat menurut bahasa itu berarti doa. Sedangkan salat menurut istilah berarti suatu amal ibadah yang terdiri dari perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat dan rukun tertentu. Artinya, tidak sah salat seseorang apabila tidak memenuhi syarat dan rukun dan membaca selain dari apa yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, bacaan dalam salat itu adalah tertentu. Hukum melaksanakan salat. Hukum melaksanakan salat itu adalah fardu ain bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan. Yang dimaksud dengan fardu ain itu adalah wajib. Wajib hukumnya bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan yang sudah baligh. Adapun dasar hukum tentang kewajiban untuk melaksanakan salat itu terdapat di dalam surah Al-Baqarah yang berbunyi, wa aqimus salat wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat dan bayarkanlah zakat dan rukuklah kamu sekalian bersama orang-orang yang rukuk. Dalam lafaz itu ada kata-kata wa aqimus shalah dan dirikanlah salat. Kata wa aqimus shalah itu merupakan perintah. Sedangkan perintah dalam kaidahnya berarti wajib. Al-aslu fil amri lil wujub. Asal pada perintah itu wajib. Berhubung wa aqimus shalah, wa aqimu itu adalah fi'il amar atau fi'il perintah, maka didapati hukum melaksanakan salat itu hukumnya adalah wajib. Apabila tidak dikerjakan, maka akan mendapat dosa. Dan salat merupakan amalan yang paling utama dan amal yang pertama kali dihisab nanti di yaumil akhir. Apabila salatnya baik, maka baiklah semua amalannya. Tetapi apabila salatnya buruk, maka buruklah semua amalannya. Syarat wajib salat. Ada 5 yang menjadi syarat wajib salat. Yang pertama, harus beragama Islam. Di luar Islam, tidak ada kewajiban untuk melaksanakan salat. Karena salat hanya diwajibkan terhadap orang yang beragama Islam. Yang kedua, suci dari haid atau nifas. Orang yang dalam kondisi haid atau nifas
tidak ada kewajiban baginya untuk melaksanakan sholat. Bahkan, orang yang sedang dalam kondisi haid atau nifas dilarang untuk melaksanakan sholat sampai haid dan nifasnya selesai. Dan setelah selesai dari haid ataupun nifas, dia melaksanakan mandi wajib, maka setelah itu baru wajib melaksanakan sholat. Yang ketiga, baligh dan berakal. Orang yang sudah baligh tetapi gila, tidak ada kewajiban sholat bagi orang tersebut. Karena syarat wajib sholat yang ketiga adalah baligh dan berakal. Begitu juga dengan anak-anak, belum diwajibkan untuk sholat. Tetapi apakah anak-anak dilarang untuk sholat? Tidak. Anak-anak harus diajarkan untuk sholat. Tujuannya apa? Untuk mendidik anak tersebut agar disiplin. Yang keempat, telah sampai seruan kepadanya atau telah sampai dakwah Islam kepada orang tersebut. Orang yang belum pernah mendengar ataupun belum pernah ada dakwah Islam kepadanya, belum bisa menjadi syarat wajib sholat. Yang kelima, jaga atau tidak tidur. Orang yang dalam kondisi tidur, tidak ada kewajiban sholat baginya sampai dia terbangun dari tidurnya. Kita lanjutkan tentang syarat sah sholat. Adapun yang menjadi syarat sah sholat, yang pertama, suci badan dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Yang kedua, suci pakaian dan tempat sholat dari najis. 3. Masuk waktu sholat. Sholat tidak sah apabila dilakukan di luar waktu sholat. Yang keempat, menghadap kiblat. Terakhir, yang kelima, menutup aurat. Adapun aurat bagi perempuan adalah seluruh anggota badan kecuali muka. Itu dalam sholat. Sementara batas aurat laki-laki antara pusar sampai batas lutut. Tetapi dalam sholat dianjurkan agar laki-laki menutup semua badannya dengan menggunakan pakaian yang indah dan rapi. Kenapa? Karena kita mau menghadap Allah. Meskipun aurat laki-laki itu adalah pusar sampai lutut, tetapi di dalam sholat dianjurkan untuk menutup semua anggota badannya. Apabila ada salah satu di antara 5 syarat sah sholat yang tidak terpenuhi, maka sholat seorang muslim itu tidak sah.
Contoh, tidak salat menghadap kiblat atau salat di luar waktu salat. Belum masuk waktu salat sudah melaksanakan salat, maka salatnya tidak sah. Tidak menutup aurat, maka itu juga menyebabkan tidak sahnya salat seorang muslim. Untuk mengetahui apakah anak-anak semua memahami apa yang sudah Ibu jelaskan, di sini Ibu kasih ada 4 soal, silahkan dikerjakan. Ibu akhiri dengan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin.